sangat suka menggunakan hero tersebut. Bahkan hampir selalu di saat dia menggunakan Hayabusa 3 game juga gak masalah. Dia selalu dengan Hayabusa, dan Hayabusa. Apalagi sekarang untuk Hayabusa sendiri sudah mendapatkan revamp menjadi jauh lebih baik lagi. Dia bisa mengamankan hero tersebut, tapi dibalaskan dengan hero apa? Karena untuk high ground sendiri belum terlihat sejauh ini. Gift masih terlepas, Marsha masih terlepas, bisa diamankan juga oleh Ahmad karena Ahmad adalah salah satu pengguna dari hero tersebut dengan sangat baik pula. Siapa yang akan diambil untuk Alter Ego Esports? Gak begitu banyak waktu lagi. Chow dan juga Baxia belum ada high groundnya sejauh ini. Menarik banget deh kayaknya. Tapi buat sekarang dengan mengambil satu lagi, menurut aku kalau misalkan ini damage dealer, entah itu mungkin untuk gold laner Nathan atau bahkan ini kalau milih sayang sih kalau misalkan nanti gold lanernya milih. Menurut aku go aja dengan Marshman untuk sekarang. Popol Kupa juga masih bakal menjadi pilihan juga nih Ranger Mas. Oke, tapi ini dari Alter Ego yang terlihat oleh mata dari Ranger Emas, ya kan. Ini Chow di Rasi, Baxia mungkin di seorang Celi Boy, Pai dengan seorang Pakuito. Nah, Nathannya bisa di tangan dari seorang Nino. Nah, itu bisa saja terjadi, tapi tuh Tiba-tiba Iya, itu kan Benedetta kan ternyata milih yang diamankan sebentar sebelum itu, tapi tiba-tiba kan Ahmad main Chow, Baxianya diamanin ke Ramfli, dan Pakitonya di tangan Celi Boy. Bisa saja. Kalau dari Pak Pulung gimana? Ayo gantian. Ayo. Kalau dari aku ya, kalau dari aku Pai-nya ke Paikito. Hah? Pai. Ya, oke. Jadi Pakito digunakan Pai jadi Paikito. Oke. Kenapa sih Chow-nya akan berada di tangan dari Rasi itu sendiri, lalu Baxianya akan berada di tangan Celi Boy? Mari kita tunggu nanti apa yang bakal diamankan bagi masing-masing pemain. Seperti yang tadi udah di-mention juga, dan magical damage yang bakal dibuang sebanyak mungkin. Agura, Eudora, Farsha, Gift mungkin juga bisa dibuang karena Onyx Esports kali ini yang lebih memiliki keunggulan untuk mengamankan magical damage dealing tuh. Wah, liatin Kibo itu. Wush, ada satu hisapan maut untuk oksigen agar nantinya bisa fokus untuk di dalam in-game-nya, Ranger Mas. Itu dia. Tapi Eudora petir, bukan sembarang petir, sang ratu petir. Kali ini sudah diamankan. Tidak ada mau surprise attack Bapak Ibu yang bisa membuat Alter Ego bakal terkejut seperti di setrum jantungnya. Tapi di sisi lain, dari Onyx Esports mereka harus mengamankan satu hero lagi untuk Alter Ego Esports, Papu. Yap, udah ada Lancelot, satu jungler utama lagi langsung dihilangkan, sementara satu pen terakhir dari Alter Ego Esports. Apakah magical damage juga akan langsung diserang habis-habisan ataupun dihilangkan juga untuk kali ini, karena mereka dari kedua tim ini masih belum memiliki masing-masing untuk magical damage, tapi ternyata ada Xbox. Oke, diadu untuk kali ini. Ya, Farsha Yves-nya bakal diadu, apalagi ada Jauhead di sini menangin rotasi mungkin dengan Farsha juga oke. Tapi kalau mau poking damage, apalagi ingat lawannya tebel-tebel juga, nggak mau mainin slow effect dan impact. Tapi untuk sekarang Lunox, tank breaker, apalagi dengan cast assault-nya kita tahu sendiri 3,5% total darah dari lawan-lawannya akan menjadi damage tambahan. Amplifikasinya bagus banget, apalagi dengan magical slow effect Cosmic Vision aja, Mas. Oke, tapi ingat, dengan adanya seorang Lunox, ini tandanya Baxia juga bakal bisa bocor. Tapi tentunya di sisi lain, dari tim Onyx Esports, dengan adanya support dari seorang Drian, kalau menurut gue ini support sih, Profesor. Atau enggak, kalau misalnya nggak support, ya ini dipakai sama cewek Lunoxnya. Karena opsinya seperti itu. Di sisi lain, dari tim Onyx Esports, mereka butuh satu buah hero yang tebal dan bakal bisa mengacak-acak backline Alter Ego yang sekarang mungkin ke arah IEP untuk serang Ahmad. Oh, tidak memiliki Harit Palmon. Harit gold lane mungkin di sini, dan gold lane-nya akan diisi sama Nino dengan Harit. Habis itu, jangan-jangan Balmon yang buat jungler, bisa jadi. Ya, bisa dengan melihat dua assassin dia, makanya kayak Pakitonya mungkin yang akan dimainkan sama entah itu Kak Ramfli. Tapi untuk sekarang dengan Baxia juga berarti mereka udah motong banget regen yang cukup banyak, dan mau nggak mau di sini butuh range lagi. Kalau menurut aku bakal go dengan melee. Ya, milinya yang tebel, yang bisa nahan semua gempuran, yang bisa nabrak, tapi bisa menghentikan Harit juga. Menurutku banyak banget opsinya, tapi untuk sekarang Jauhead
gak bakal bisa jadi satu samsak untuk Onyx Esports. Lapu-lapu enak sih. Barat lapu-lapu oke sih. Barat agak berat sih. Apalagi Kupar ya. Oh, Benedetta yang bakal ada di XP lane dan Popol Kupan yang bakal mengisi di bagian gold lane. Sementara kemungkinan terbesarnya adalah Drian yang akan bermain di bagian mid lane dengan menggunakan Lunox-nya kali ini Ranger Mas. Oke, sepertinya dari tim Onyx Esports yaitu cewek sudah melamar di PT Bongkar Turret Sejahtera PT untuk kali ini. Apakah cewek bakal di playnya bakal di ACC ya kan, ataukah malah kali ini sebuah lamarannya ditolak Pak Pulung karena kita bakal lihat gold lane yang cukup mendominasi dari segi objektif gamingnya Pak Pulung. Ya benar sekali, dan ini dia pembuktian ataupun ini dia hal yang akan membuat mereka langkah lebih dekat lagi menuju ke upper bracket. Match kedua, match terakhir di babak regular season. Game pertamanya akan segera kita mulai. Jadi pendukung dari Alter Ego ataupun Alter Champs dan juga pendukung dari Onyx Esports yaitu Sonic, langsung aja ramein kolom komen, kita berikan dukungan kalian dan juga kita hilangkan komen-komen yang tidak benar itu. Kita balaskan mereka dan juga kita ramaikan kolom komen dengan dukungan terhadap kedua tim ini. Jadi langsung aja let's go. Oke, kita menuju ke game yang pertama di babak penentuan. Siapakah yang akan menuju ke upper bracket? Masih dipandu oleh Kalung Emas, KB Pulung dan juga Ranger Emas. Keyboy mencoba untuk masuk ke dalam dan sepertinya kali ini Keyboy tidak bisa terlalu memaksakan keadaan dengan adanya Celi Boy dan Ahmad. Betul sekali Profesor. Dia berada di sisi tengah sebagai seorang mid laner Profesor. Mid laner Chow, karena kita tahu sendiri dengan satu kali make play ini bakal bisa berbuah impact yang maksimal banget. Efeknya bakal apa? Bakal ada penculikan dan metode pick off itu damage dealnya eksekusi. Makanya apalagi dengan Alter Ego Esports yang ready banget untuk menyambut apapun yang ditendang sama seorang Ahmad, ini bakal jadi bagus banget dan lihat rotasinya. Punya Shunpo, punya stun juga dengan Jut Kunedu, jadi bakal benar-benar cepat untuk Alter Ego Esports sendiri Pak Pulung. Yap, dan Nino pun kayaknya mendapatkan kesulitan untuk bisa berhadapan langsung dengan Popol dan Kupa. Sementara Drian akankah masuk untuk membantu langsung ke arah cewek, tapi tidak. Dia langsung balik arah lagi. Ada cowok di bagian tengah dengan jet kundonya. Siapakah yang akan dia tuju? Sally Boy lah yang mendapatkan satu hit terakhirnya. Bukan Sally Boy, Keyboy maksudnya. Iya, sama-sama ada Boy, tapi kita lihat di sini bukan kayak gitu Pak Pul Boy. Di sisi lain ada seorang Pak Wito yang masih dengan head to head melawan seorang Benedetta. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi tim Alter Ego, mereka benar-benar farming dan agak sulit untuk mengganggu pergerakan dari tim Alter Ego di arah jungle-nya. Keyboy melihat ada seorang Rasi di depan sana, maka coba dibuka. Lagi-lagi Rasi bertemu dengan mantan timnya, apalagi Drian yang pernah satu tim dan pernah bertanding bersama. Kali ini akan berhadapan langsung. Di sisi lain, tim Onyx Esports mereka berhasil mencegat pergerakan dari seorang Ahmad merotasi ke arah tengah Pak Pulung. Yap, Sally Bay pun ada di bagian bawah dengan darah yang tidak begitu penuh, tapi Turtle sepertinya udah mulai dicolek. Ada Rasi dengan positionnya dia udah siap akan menabrak langsung karena beberapa player dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Hanya saja dengan sekarang level 4 udah digunakan oleh Drian. Langsung aja tadi ada satu lethal counter tapi tidak langsung mengenai ke arah satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Malahan Sally Boy lah yang harus hilang, Oji. Yes, benar sekali. Tapi di sini 1-1 dari segi point killnya. Bahkan dari Rasi mencoba untuk membantu seorang Keyboy melakukan rotasi, dihantam begitu saja. Dan bahkan Painya ini harus coba 1-1 versus seorang Puts yang masih bisa belum ada korban jiwa. Tapi untuk kali ini agak sedikit unik di mana seorang Puts menggunakan flickernya Pak Bulu, bukan eksekutif. Benar sekali, dan juga gue jarang banget kalau untuk lihat Burst bagaimana dengan penggunaan hero seperti Benedetta ya, karena selama ini gue lebih kenal dia dengan hero yang emang memiliki durability sangat-sangat tinggi, entah itu Khalid, entah itu Hylos pernah dia gunakan juga, Lapu-Lapu lah. Itu kali ini ada hal yang berbeda juga ditunjukkan oleh Burst, dimana sekarang di bagian atas ada serangan yang mungkin langsung dilakukan 2 lawan 2, apakah mereka akan mundur atau terus untuk melakukan fight-nya, tapi ternyata jauh lebih milih untuk mundur dulu nih Ji. Oke, dan di arah top lane sana, cewek bakal ditarik mundur, informasi telah diberikan, dan bahkan ada Drian yang melihat pergerakan dari Ahmad. Ini Celi Boy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Turtle, bahkan Fire is coming. Rasi memberikan informasi, udah tidak ada kuning dari seorang Ahmad, bakal dilempar ke arah belakang, dan Ahmad akan jadi pilihan. 1 poin untuk seorang Ahmad, tapi Turtle diamankan oleh seorang Celi Boy. 1 orang ditukar dengan Turtle. Ini pertukaran yang bisa kita bilang agak sedikit equal karena mid lane-nya yang diamankan. Keyboy masih mau lebih, dilempar ke arah belakang dan memukul untuk mundur. Nino dengan Zaman Force dikeluarkan, shadow kill-nya nggak berhasil menumbangkan. Nino masih bertahan. Zaman Force bisa keluar dari semangat Drian yang harus tumbang begitu saja di tengah jalan. Oh my god, pertukaran kali ini letak counter dikeluarkan. Setelah bisa
sana ada satu buah The Way of Dragon dari Ahmad yang bisa menumbangkan seorang Sans yang gak santuy. Yap, itu hampirnya tadi. Andai saja ada satu quad shadow lagi dan mungkin Sansnya akan balik ke bagian belakang lalu mengeluarkan Phantom Shuriken, ya mungkin Balmon akan mendapatkan cerita yang berbeda. Tapi ternyata tidak. Sebuah keputusan tadi yang langsung dilakukan oleh Sans itu sendiri. Dia lari dari area tersebut sementara Ahmad di atas sana terus membantu juga karena rekan-rekannya. Ada Rasi yang udah absen lalu putar alah balik lagi. Kemana mereka akan perginya? Bertukar posisi aja antara Ahmad dan juga Rasinya nih, Ji. Oke, Ahmad lihat Way of Dragon telah dikeluarkan. DPS belum maksimal tapi ternyata tidak membalikkan keadaan kali ini dari rekening Ahmad. Masih ada satu buah Senpu, masih bisa selamat. Saat di depan sana, ingat Ahmad gak punya flicker, Ahmad gak punya dua flicker, tapi bisa saja dia di follow up dan di take down oleh seorang Drian. Yep. Nih di bawah juga antara Pakito dan juga Benedetta masih ada fight yang emang terus-terusan terjadi. Wave minion pun sama-sama didorong, belum ada yang mau mengalah. Tapi di atas sana juga antara Hari dan juga Popolengkupa masih memiliki cerita yang sama di bagian tengah. Mereka hanya saling tatap-tatapan aja. Di tengah juga udah ada Boots yang udah naik ke bagian untuk bisa membantu langsung ke arah Driannya. Adalah tuh lethal counter. Little Wondernya berhasil diambil. Dia maju lagi ke bagian depan. Udah mulai terstun. Tapi untungnya udah ada lagi satu lagi Bilana Border di mana itu pun belum bisa menyelamatkan diri dari Lunong. Lompat ke bagian belakang. Hanya saja untuk kali ini Kiboynya dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, tapi double kill berhasil didapatkan juga oleh Sans. Sebuah balasan yang sangat baik dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, pertukaran adil kali ini dan bahkan 1000 gold dimenangkan tim Onyx. Turtle terbuka dengan sangat bebas. Coba diamankan oleh seorang Sans, tapi Rasi tidak akan merelakannya begitu saja. Bye, sang petinju, tinju dibalas tinju dan point kill dibalas point kill. Sans masih ada satu buah quad shadow ke arah belakang, hampir saja tertangkap. Kalau dagunya Sans tertonjok, itu bakal menjadi cerita yang berbeda, Pak Polo. Yap, di bawah ini kayaknya akankah didapatkan untuk outer turretnya, tapi ternyata tidak. Dengan ada satu tadi Alex Tovanoblos, sementara Boots masih bertahan di area tersebut dengan 3 minion yang dia miliki. Sementara itu udah ada turtle lagi yang diambil di atas sana, mendapatkan keuntungan lagi untuk Onyx Esports. Oke, tapi di sisi lain turret berhasil diamankan dari seorang cewek, kembali mencoba untuk membuktikan kalau dia layak untuk masuk ke PT bongkar turret sejahtera karena di menit yang ke-6 turret satu dari top lane sudah diamankan, Profesor. Iya, perlahan-lahan juga kalau misalkan ngeliat dari itemization ya, ini baru jadi War X atau item pertama dari masing-masing para pemain. Dan lihat El Nino udah cukup kuat dengan satu cooldown duration yang ia miliki, tapi kalau misalkan 1v1-nya kayak gini, apalagi 1v2, El Nino minimal butuh cover dari Rasi atau bahkan dari Ahmad. Minimal sisi powernya bisa menghentikan apa yang dilakukan sama Onyx Onyx Esports sendiri, apalagi posisinya 2 lawan 1 tadi Ranger Mas. Oke, tapi di sini kita bakal melihat di arah tengah udah ada Kiboy, udah ada Drian. Siapa yang bakal coba di-commit? Sally Boy belum tahu keberadaan dari dua orang itu dan ternyata terlihat atau power dikeluarkan. Ahmad dilempar ke arah belakang, tergigit oleh seorang Kupa. Fight jam Kupa. Dan Ahmad masih bisa kabur dengan flickernya, masih selamat. Bahkan invasi yang dilakukan oleh seorang Onyx Esports tidak berhasil. Tapi ini di menit yang ke-7, bayangkan di late game nanti seperti apa sakit dari seorang cewek. Sally Boy terlalu dalam, Bayu mencoba untuk membantu. Nongol serang dikeluarkan, Kiboy hampir tertangkap, tapi ternyata oh my god, pistol dulu bos. Sally Boy dapat satu point kill, masih bisa selamat. Alex Tovanoblos dikeluarkan, Bayu jadi pilihan kedua dan bahkan Sans bersama dengan seorang Boots harus mundur. Dia bisa dikeluarkan terlalu sakit, tapi di sini dari seorang Boots masih mau lebih dan Drian. Ternyata Drianlah yang menyelamatkan dan menetralisir tim fight yang telah terjadi di arah mid lane. 40. Wow, walaupun sempat dilempar masuk ke dalam outer turret yang dimiliki oleh Onyx, tapi sempat tadi mengeluarkan lethal counternya. Dan sekarang di area bawah udah ada pertempuran lagi antara cewek dan juga Ahmad. Tapi Ahmad balik arah, kenapa? Karena gigitan dari Kupanya udah semakin sakit lagi. Langsung aja maju ke bagian depan dari Sally Boy-nya. Udah ada geprekan lagi dari lethal counter, langsung ditabrak dengan Unstable Force. Tapi Kiboy langsung mundur, dimana dia harus tetap melindungi juga bagaimana pergerakan Sans yang ingin mengamankan purple buff-nya, Oji. Oke, bukan hanya itu aja. Di sini Rasi membuka terlebih dahulu, berikan informasi yang diberikan. Tapi ternyata knockout strike telah dikeluarkan. Boots masih bisa menghindari dengan satu buah knife for knife. Masih coba dipaksakan. One by one situation. Boots memilih untuk mundur karena dia tahu terlalu kuat dari seorang Pai dengan Pak Witonya dan damage yang besar diberikan. Membuat performa dari tim Onyx Esports di bottom lane kehilangan sedikit momentum. Dan Sally Boy lah yang berhasil mendapatkan buff turtle-nya, Pak Pulung. Yoi, udah mendapatkan satu buff turtle, berarti akan menjadi sebuah kenikmatan lagi. Tapi Kiboy berjalan dulu ke bagian bawah. Mereka ingin memastikan satu auto turret itu akan langsung diambil. Cuman Sally Boy inginkah menjaga, tapi ternyata tidak. Dia ingin pulang terlebih dahulu loh, Ji. Ya betul sekali. Tapi di sisi lain di arah bottom lane, lihat wave dragon yang baik terpercaya dari pas dengan Kronos dan langsung
langsung hilang. Cewek tak berdaya. Dia menggunakan flicker bukan purify kali ini. Dan ternyata poin pentingnya adalah di mana dua F Dragon dari Ahmad ini bisa menjadi inisiator. Dan poin yang kali ini diamankan di mid lane itu cukup mahal atas seorang cewek. Walaupun cewek 023, tapi dia adalah salah satu kontender utama untuk menghilangkan semua turret yang dimiliki Alter Ego Esports 40. Yap, 9 menit waktu berjalan udah ada 2 objektif yang berhasil didapatkan oleh Onyx Esports, tapi tidak ada objektif yang berhasil didapatkan dari Alter Ego untuk sisi turretnya. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi di mana nantinya kalau lama-kelamaan seperti ini area pertahanan mereka akan jauh semakin kecil lagi. Hanya saja untuk Sally Boy dengan durability dia yang sangat-sangat baik juga ditabrak oleh Ski Boy di bagian belakang, ejectornya juga connect. Ini Sally Boy yang mau pergi ke arah mana, masih selamat sejauh ini di mana udah Rasi juga langsung nabrak ke bagian depan. Ada Nino di bagian belakang, Zaman Force dikeluarkan, Sigro Vision dan juga Chrono Dash-nya langsung aktif, tapi ternyata mundur semua pemain Onyx Esports, Oji. Oke, ternyata di sini ada Bus mencoba untuk melakukan clear mid di tengah sana dan bakal tertangkap Nino-nya. Satu hit terus merupakan Nino, eject ke belakang, Ahmad pun jadi tumbang. 2 korban jiwa dilakukan, tapi satu dilakukan. Sasar ini harus hilang. Baik, mencoba ditangkap, tapi ternyata item Kupa tidak ada. Tidak ada item Kupa. 2 ditukar untuk Sans. Equal, adil, Profesor. Iya, bahkan untuk sekarang pertukaran poin kill yang terjadi dari masing-masing tim tidak terlalu membuahkan gold yang begitu leading dari salah satu dari mereka. Tapi untuk sekarang Rian yang makin hari makin menjadi, dan jangan sampai Sally Boy terjebak dengan Cosmic Vision Slow Effect dan juga Chaos Assault sebagai salah satu power dealing damage. Sekarang lihat tuh Pak Bulu. Wow, sakit banget loh Chaos Assault-nya begitu nge-burst masuk ke dalam tubuh dari Sally Boy. Seluruh anatomi di dalam tubuhnya langsung diserang habis-habisan. Begitu menyakitkan hingga ada 3 orang tadi yang langsung bisa menyelesaikan juga karena Sally Boy. Sementara di bagian bawah ada Zaman Force yang dikeluarkan, walaupun hanya ada wave minion dan juga berhasil mengusir mundur pemain dari Onyx, Oji. Oke, tapi di sini kita lihat Ahmad benar-benar membuka posisi dari para pemain tim Onyx. Dia dibuka semua busnya, dibuka juga sama Rasi. Ini kalau bisa gua bilang, Sally Boy sebenarnya terang banget. Cuma kalau Sally Boy terlalu dive in, ingat ini seorang Balmond. Memang dia punya skill escape mechanism, tapi dia tidak pakai flicker. Tertangkap, terbaik Kupa. Burst damage dari seorang Lunox itu yang berbahaya. Dan di sisi lain masih ada Push coba untuk melakukan satu buah cutting minion. Alex Van der Blow masih coba dihindari pergerakan, tapi Rasi di sana bersama dengan seorang Push mencoba melakukan flicker ke arah belakang. Itulah gunanya flicker untuk seorang Benedetta. Bukan poin kill yang dicari, tapi sustainability di saat mendapatkan satu buah Lord yang batu land. Wave Dragon yang bagus, cewek bakal terfight Kupa, dan bahkan di sisi lain Sasha tertangkap, hilang begitu saja. Aldino Synchro Vision dan dapatin peran penting, dan bahkan Ahmad ditukar begitu saja. 40 pertukaran yang tidak cukup adil untuk tim Onyx Esports. 40 3 player Onyx pun hilang beserta dengan Kiboy yang badannya pun udah sangat-sangat remuk sekali. Hanya menyisakan 1 bar aja. Sekali lagi itu kalau dipisum dari atas sampai dengan bawah udah biru semua badan dari Kiboy. Menjadi keuntungan lagi untuk Alter Ego Esports di mana tadi fight-nya. Walaupun ada Lord yang kali ini berhasil diamankan, tapi replaynya ini dia, Bro. Iya, bahkan lihat tidak ada yang mampu untuk menumbangkan atau mengeksekusi ke arah Nino karena Ninonya benar-benar free banget. Dia dapat absorb, dia dapat heal, dan bahkan itu adalah absorption damage yang benar-benar melindungi dari satu Chrono Dash, sehingga malah menjadi kerugian bagi teman-teman dari Onyx Esports walaupun mereka mendapatkan Lord yang pertama, Ranger Mas. Yes, bener banget tadi bisa gua bilang itu mereka terlalu memaksakan. Sans yang bahkan masuk, kalau kalian sadar dia pakai Quad Shadow, dia yang nabrak untuk nge-cover, tapi bahkan itemnya silakan Profesor. Ya, untuk sekarang itemizationnya lihat dari, wah ini sih dari Nino-nya udah gila banget sih dealing damage-nya, dan dia bikin satu Azure Blade serta cooldown reduction yang dibutuhkan, apalagi untuk nantinya dia entah bikin ke arah Thunder Belt atau apapun itu. Tapi menurut aku dia masih butuh Winter Transcend juga, dan sekarang akan ada penculikan mungkin, Ranger Mas. Oke, ternyata kedua Dragon telah dikeluarkan. Rian udah memberikan informasi, tandanya letak counter hampir saja berhasil menumbangkan seorang cewek. Fight Zap Kupa kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Bahkan saat menghilangkan El Nino, Ahmad mencoba untuk kabur ke arah belakang. Boots masih mau lebih, Ahmad hampir saja tumbang. Ditahan begitu saja, Shadow Kill, double kill, 2 hilang. Ini tandanya mid lane sangatlah enak untuk menjadi targeting dari tim Onyx Esports. Mid lane dan top lane turret yang kedua. Knockout terakhir dikeluarkan, Fire di arah belakang, dan ternyata Boots belum bisa menembus satu buah mid lane di arah tengah atas Alter Ego 40. Yap, sempat melakukan all in habis-habisan sebelum tadinya ada Sans yang hadir, membuat Sansnya datang dengan begitu indah, begitu free-nya. Sementara Alex Van der Blow di bagian bawah langsung dikeluarkan begitu aja.
Pai-nya akan mengejarkah? Tidak, karena Purple Buff pun kali ini akan diambil oleh Onyx Esports. Menjadi sebuah keuntungan lagi untuk mereka. Suns-nya udah level 15, masih melakukan farmingan. Untuk Sally Boy sendiri, sempat tadi hampir terculik, tapi untungnya dia masih bisa pulang. Ada Orange Buff sekarang yang diamankan. Kemana lagi setup mereka? Karena Drian pun masih melakukan hal yang sama untuk melakukan farmingan, Haji. Oke, dan di sisi lain kita lihat dari drone yang baru kita beli tadi ya. Oh, Di sini Rasi berada di arah rumput. Keyboy, Rian standby on position, tapi Suns di arah top lane. Mereka bakal coba menggigit seorang Suns. Informasi tadi berikan Suns bahkan tarik mundur dengan satu buah code shadow-nya, Pak Pul. Yep, itu dia. Rasinya udah masuk ke dalam rumputan, tapi antara dia emang sadar ada Suns di dalam, apa emang dicuekin aja nih? Kita nggak tahu nih. Tadi langsung putar arah seperti itu, tapi di bagian bawah udah ada Boots yang bisa mendapatkan satu inner turretnya kembali terbuka. Bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Oke, kita lihat di sini menit yang ke-14 team fight belum terjadi kembali, tapi ternyata Suns tertangkap begitu saja item Kupa dan bahkan Shadow Kill telah dikeluarkan. Berhasil mendapatkan satu, Rasi terpainting di arah belakang. Zone ini bukan oleh seorang Keyboy membuat seorang Dino gak bisa masuk lebih dalam lagi. Terpainting, dua harus hilang. Ini namanya adalah perangkap atas tim dari Alter Ego. Sang landak membuat perangkap yang berhasil dimakan Alter Ego, Pak Bulu. Yap, dua sekaligus bisa mereka ambil. Tadi coba kita lihat berapa source ultimate yang udah dikeluarkan, berapa soul skillnya yang udah langsung dikeluarkan. Tapi di bagian tengah, ini dia 3 hero yang dimiliki dan juga ada aksi pengepungan di bagian belakang. Bootsnya masuk ke belakang, udah ada zaman pun juga langsung diaktifkan. Tapi itu kali ini Paikito-nya udah gak kuat lagi menahan banyak damage. Sally Boy yang langsung dikejar oleh Sun. Sun yang berhasil mendapatkan shadow kill-nya langsung masuk ke arah. Oh, dari itu dia satu player terakhir yang menyisakan. Ahmad seorang diri sempat wipe out, namun Ahmad dan juga Rasi udah kembali hadir, Roji. Oke, lihat kali ini Lord bakal lebih cepat dengan adanya Ludos bersama dengan Hayabusa, dan tidak akan ada kontes, bahkan Ahmad sekalipun tidak mungkin bisa mengambilnya. Dan Bus lebih objektif gaming dan juga arah turret yang pertama akhirnya pecah juga. Turret yang dinanti-nantikan oleh para pemain dari tim Onyx Esports di tengah sudah diambil, Pak Pulung. Oke, namun di bawah Oji coba lihat ada defense yang terbuka hanya dengan dua player. Bisakah mereka mempertahankan ini di menit 16, di mana shadow kill yang langsung dikeluarkan, ditabrakin langsung ke arah Suns-nya. Ahmad yang mencoba untuk kabur dari arah tersebut, tapi satu Phantom Shuriken-nya berhasil untuk memberikan damage ke bagian depan, bahkan Suns-nya berhasil balik lagi, Oji. Suns berhasil kabur, dan di sisi lain Suns dengan recall tas-tasan. Haha, well played bro. Dengan stiker terbaru kalian jangan lupa beli ya. Dan Sally Boy head-to-head dengan seorang Suns, lihat damage-nya terlalu sakit, masih mau lebih. Rasi hampir menabrak, tidak ada tabrakan dan tidak ada laka lantas. Kecelakaan lalu lintas tidak ada untuk kali ini, tapi di sisi lain orang dari Alter Ego mencoba untuk nge-defense. Para pemainnya mencoba untuk bertahan, zaman mengeluarkan Synchrovision dan bahkan Suns immortality-nya pecah. Nggak ada shadow kill, shot dilakukan, lethal counter di sisi lain. Cewek lebih objektif menunjukkan satu buah turret, dan para pemain dari tim Onyx mereka kehilangan Suns, mereka mau lebih butuh objektif gaming. Apa yang terjadi? Flicker diudahkan dan again and again. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Flicker digunakan untuk base-nya Profesor. Silakan lihat tuh, deg-degan bosnya. Sabar, tenang, Profesor silakan. Everything happen for a reasons ya. Dan kayaknya kita semua udah bisa melihat 8 minggu sejak MPL Indonesia season yang ke-8 kali diselenggarakan. Boots benar-benar mendapatkan spotlight-nya entah dari season kemarin sampai dengan season ini. Dia selalu melakukan hal yang ada di luar textbook, atau ya di luar yang dilakukan sama teman-teman yang biasa. Benedetta dengan flicker, artinya dia punya escape mechanism. Dia bisa juga jump in ke depan. Dia bisa melakukan setup dengan Alecto Final Blow dimanapun dia mau. Modal flicker ini bukan berarti dia tidak memiliki dealing damage yang cukup, tapi ternyata dia lebih mengoptimalkan durability. Dia ingin selalu hadir di semua team fight yang ada. Dia ingin memberikan Alecto Final Blow ke arah teman-teman dari Alter Ego Esports. Karena apa? Karena Balmond ini tidak memiliki escape mechanism kecuali dash yang ia miliki. Kalau digunakan, dia akan terjebak, dia akan berputar-putar di sana sendirian dan akan terkena slow effect serta damage deal yang